Sila kali ini jadi sila yang cukup spesial karena ini adalah sila pertama di tahun 2025. Nah, di sila kali ini kita akan sedikit ngeliat apa yang sudah kita lalui di belakang dalam konteks sosial politik dan apa yang kemungkinan akan terjadi ke depan dan peran kita di situ. Selamat datang di Sila. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Oke, Indonesia ini lagi dalam situasi yang menarik. Setiap kali ada perubahan pemerintahan, pasti jadi banyak pembicaraan. Tapi yang paling menarik dari perubahan pemerintahan ini, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, adalah sentimen masyarakatnya. Atau lebih tepatnya mungkin optimisme masyarakatnya. Waktu Soekarno ke Soeharto, tentu ini polemik ya. Cuman masyarakat tuh saat itu udah nggak gitu suka sama Soekarno. Karena Soekarno ya gitulah, Hatta kemudian dimusuhin, Syahrir kemudian dipenjara. Terus dia ngomong soal demokrasi terpimpin, pengen jadi presiden seumur hidup, makanya jadi demo sama mahasiswa. Udah ngaco lah. Ketika Soeharto masuk, ada semacam nuansa optimisme. Walaupun sebenarnya rada palsu karena itu direkayasa menurut keyakinan banyak orang. Tapi yang memegang kekuasaan ini adalah orang yang dalam tanda kutip baru aja membersihkan komunisme dari Indonesia gitu. Jadi ada nuansa yang oke, dan 5-10 tahun pertama Soeharto kan memang oke. Terus jalanlah Soeharto 32 tahun, diturunin sebelum selesai karena kepanjangan. Ketika dia turun, ada optimisme karena orang yang udah rezimnya lama bangetnya akhirnya tumbang juga. Jadi optimis kan, masuklah ke B.J. Habibie. Pak Habibie belum apa-apa udah, ya orang banyak kritik lah. Terutama karena sesuatu yang oleh banyak orang dianggap blunder, mungkin oleh beliau sendiri tidak, yaitu lepasnya Timur Leste. Jadi ada ketidaksukaan, masuklah presiden baru yaitu Megawati. Ini adalah terahnya Soekarno, naik lagi optimisme. Gus Dur. Gus Dur naik, wakilnya Bu Mega, tapi terus begitu Gus Dur tidak kompromi dan ini bisa banyak versi ya, tapi intinya adalah nggak mau ngasih jabatan sama partai-partai sehingga diprotes di DPR, terus dibilang DPR kayak satu gedung DPR kayak anak TK, kata Gus Dur. Akhirnya turunlah Gus Dur sebelum waktunya. Masuklah Bu Mega. Optimis lagi nih karena Bu Mega pada zaman itu kesannya akan, ya saya akomodir Anda. Almarhum Gus Dur kan waktu itu kan sempat sebel kan, merasa dikhianati. Padahal waktu terpilih nangis-nangis Gus Dur bilang, oh, Bu Mega adalah saudara saya gitu. This is old story, cerita zaman dulu. Saya masih ingat. Terus Bu Mega selesai, nggak banyak yang happy sama Bu Mega. Masuklah Pak SBY yang brandingnya tuh waktu itu berani ngelawan Bu Mega, makanya dipecat kan. Wah ini nih lawannya Bu Mega nih, masuklah SBY. Optimis lah waktu itu SBY. SBY jalan 2 periode oke. Setelah itu masuklah Pak Jokowi. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga optimismenya tinggi. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini tampak seperti presiden yang agak beda. Dia kayak datang dari rakyat, datang dari kesederhanaan, orangnya juga banyak senyum, beda dengan Pak SBY yang wibawa, ada optimisme. Dari cerita tadi, dari masa ke masa, setiap kali ada pergantian pemerintahan tentu ada pembicaraan, tapi nuansanya itu kurang lebih itu optimis. Akhirnya kita ngeganti nih yang sebelumnya. Nah kali ini nuansanya beda. Karena
A kayak nggak ganti, dan yang menang adalah yang pengen keberlanjutan kan. Pak Prabowo bawa keberlanjutan, 58% bilang oke, satu putaran loh, ini nggak mudah untuk bisa pilpres satu putaran. 58% bilang oke, kita pengen keberlanjutan. Jadi kesan yang kita tangkap adalah orang harusnya happy dengan keberlanjutan ini. Tapi kenyataannya makin ke sini orang nggak happy dengan keberlanjutan ini karena makin terungkaplah borok-boroknya Pak Jokowi, terutama via anak-anaknya, Gibran dan Kaisang. Oke lah, ini masih ngomongin sentimen. Tapi kalaupun kita lepas faktor Pak Jokowi dari Pak Prabowo, anggap aja Pak Jokowi nggak ada, nggak pernah mendukung, dan wapresnya bukan Gibran, anggaplah. Pak Prabowo-nya sendiri, dalam kurang dari 1 tahun menjabat, ternyata tidak membangkitkan optimisme tersebut. Bahkan, sentimennya pesimis. Yang mana aneh. Aneh nih, ada presiden baru, tapi kok nuansanya nggak optimis. Nah, Pak Prabowo, sekali lagi kita nggak usah ngomongin kehadiran Gibran dan nggak usah ngomongin Pak Jokowi. Anggaplah beliau-beliau ini nggak ada. Jadi kita ngomongin hanya Pak Prabowo-nya saja. Dan bagaimana kurang dari 1 tahun Pak Prabowo itu ngasih, kalau kita nggak mau sebut optimisme, ngasih kebingungan sama rakyat Indonesia. Bingung, ini bakal kayak apa nih Indonesia ke depan gitu. Dan Pak Prabowo-nya juga bilang, jangan nilai saya buru-buru. Saya juga baru berapa bulan, belum setahun. Kalau yang ngomong presiden lain mungkin rada masuk akal. Hanya saja dalam waktu kurang dari 1 tahun, mau gimana? Pak Prabowo sendiri yang membuat kita semua khawatir. Yang paling baru tuh pernyataan beliau soal kelapa sawit. Lihat videonya nggak yang beliau bilang? Nggak usah khawatir lah soal deforestasi. Nggak usah khawatir lah soal deforestasi itu. Sorry, tadi ada telepon masuk, jadi gue pengen lihat siapa tuh telepon. Nggak usah khawatir soal deforestasi. Kan kelapa sawit itu kan pohon. Lucu juga kalau pikir-pikir. Pohon kan ada daunnya. Lucu banget ya. Lucu banget. Pernyataan itu tuh mengkhawatirkan banyak orang. Gue sih udah kebayang ngelesnya bercanda nih. Saya bercanda gitu, mungkin ngelesnya itu. Tapi ya oke lah, nanti kita bahas. Dia bilang, gak usah khawatir deforestasi. Kan deforestasi itu yang, ini kelihatannya ya, yang ingin disampaikan sama Pak Prabowo, gak usah khawatir soal ngegundulin forest. Kan diisi pohon lagi, kan ada pohon. Lahan dibuka diisi pohon. Kan kelapa sawit itu pohon, ada daunnya. Dan gue ngeliat nih komentar netizen terkait itu. Si Pak Prabowo itu dianggap tidak paham soal isu sebenarnya. Ada yang bilang gini, gue ngeliat dari, ini apa ya, Kumparan, dari postingan Kumparan. Prabowo Subianto meminta seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bersyukur karena saat banyak negara bertikai, Indonesia damai, dan banyak yang butuh kelapa sawit. Dia bilang, ternyata kelapa sawit itu komoditi yang dicari-cari gitu, dibutuhkan. Terus gue yang, buset, gue nggak butuh jadi Presiden Republik Indonesia sih untuk tahu bahwa emang kelapa sawit kita tuh incaran banyak orang. Dari dulu. Tapi ini Presiden yang ngomong ternyata gitu. Ternyata kata dia. Terus netizen di postingan ini bilang, cari di Google atau ChatGPT aja pasti keluar semua infonya kenapa perkebunan kelapa sawit destruktif untuk keanekaragaman hayati. Terus dia bilang, oh segitu pemahaman Presiden. Aduh, beliau yang ngomong kok kami yang malu. Beliau ini datanya dari mana ya? Banyak negara mana? Beberapa negara punya diversifikasi minyak seperti minyak canola, minyak kacang, minyak olive. Pelan-pelan mereka lepas ketergantungan dengan minyak sawit karena ya ini I think objectively speaking we can say that it's because we are on high demand. Jadi karena mereka nggak mau bergantung sama kita, ya mereka cari substitusi. Banyak yang pada protes dan ngomong bahwa
Pak Prabowo itu antara yang bisikin itu ngaco, atau nggak dibisikin, atau yang bisikin nggak masuk, benar tapi nggak masuk, atau emang nggak masuk karena world view-nya nggak bisa berubah aja. Emang nggak bisa berubah gitu. Dia punya keyakinan A, dikasih masukan apa juga, oh gitu. Tapi tetap A, karena world view-nya udah di situ. Tapi, nih, presidenku pengusaha sawit, tepuk tangan. Bener Pak, sawit juga pohon, tapi sawit itu ngabisin air pas kemarau, nggak bisa nahan air pas hujan. Makanya hutannya dikonversi jadi sawit, rawan banjir. Sungai-sungai kering, rawa hilang, gambut lenyap. Ah, sudahlah. Ada yang bilang gini, menumbuhkan ekonomi nasional X, menumbuhkan emosi nasional centang. Belum apa-apa bikin pernyataan kayak gitu, belum apa-apa bikin pernyataan, terus diganti pernyataannya. Kayak saya, videonya bisa lo temukan di YouTube, saya tidak akan terlibat di pilkada, nggak akan cawe-cawe, saya yakin Pak Jokowi juga nggak. Ini kata beliau sendiri, terus beliau bikin surat yang nyuruh orang, atau menganjurkan orang untuk milih Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta, bikin video ngendorse kepala daerah juga. Itu bahaya banget, dan itu belum, gimana, masa kita mau nggak ngejudge yang kayak gitu-gitu? Kalau nggak dijudge keterusan dong, digituin, maksudnya akan begitu terus gitu. Belum apa-apa, dibilang jangan dinilai dong, belum 1 tahun. Iya tapi gimana? Bapak bikin kabinet gede banget. Gimana nggak dibahas? Itu konsekuensinya ke depan kok. Kementerian baru sama dengan anggaran baru. Anggaran baru berarti pengeluaran nambah. Pengeluaran nambah di saat pengen punya makan siang makan bergizi gratis, punya IKN, duit mesti keluar, banyak yang nggak digaji karena duitnya nggak mau keluar dari pemerintah, tapi investasinya nggak masuk, ada pakai investor dari pengusaha-pengusaha lokal, tapi kemudian dikasih PSN. Ini semua terjadi sekarang. Terus juga nih, blunder soal nggak jadi ketemu Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang kaitannya dengan beliau pidato. Ini ada banyak versi ya, gue coba untuk ngasih tahu lu rangkuman dari versi yang gue baca, tapi gue bisa bias nih. Sehingga mending cari tahu sendiri. Tapi informasi yang gue dapatkan adalah beliau ini lagi pidato. Forumnya apa gue lupa. Tapi beliau lagi ngomongin soal perdamaian. Dia ngajak Palestina butuh dibantu untuk berdamai. Tapi beliau ngomong gini. Beliau ngomong negara-negara Islam pada berantem mulu sih gitu. Tersinggunglah sejumlah pemimpin-pemimpin negara Islam. Salah satunya Erdogan dari Turki, karena dia negaranya memang lagi berantem. Makanya dia walk out. Pak Prabowo konon bete katanya karena bete akhirnya nggak jadi meeting sama Perdana Menteri Malaysia. Itu katanya. Resminya beliau nggak jadi ketemu sama Perdana Menteri Malaysia karena mesti ada meeting lain. Makanya nggak jadi. Harusnya setelah forum tersebut, setelah pidato tersebut ketemu di Langkawi. Tapi nggak jadi, katanya mesti ada meeting. Nah, cuman permasalahannya adalah kan nggak jadi nih sama Anwar Ibrahim. Ditanya kenapa nggak jadi, yang nyampe adalah demam. Gue rasa bahasa Inggrisnya mungkin not feeling well, he's not feeling well gitu ya. Tapi intinya pokoknya karena nggak enak badan lah, sakit, demam atau apapun. Diposting sama Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pak Prabowo nggak jadi ketemu saya karena lagi demam. Jadi berita dong, Perdana Menteri Malaysia yang ngomong, Prabowo demam. Ditanya dong ke Mayor Teddy yang dekat dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sakit demam? Enggak sakit gitu. Anwar Ibrahim mungkin ngeliat, siapa yang bohong nih? Aduh pusing gue. Pusing. Ini menggambarkan, sekali lagi, bahwa ada komunikasi yang rada nggak baik secara internal. Bahkan lebih tepatnya, kayaknya ada yang mesti dievaluasi ulang deh terkait orang-orang terdekatnya Pak Prabowo. Karena
yang ngomong Pak Prabowo sakit itu kan pasti atas nama Pak Prabowo. Tapi mungkin nggak komunikasi ke dalam. Mayor Teddy-nya nggak dikasih tahu, beritanya naik, katanya Prabowo demam, dicek enggak, beliau nggak demam, dia lagi meeting. Nah, seandainya informasi ada meeting dadakan ini yang disampaikan ke Anwar Ibrahim nggak akan ngomong Prabowo demam. Masalahnya dia posting Prabowo demam. Gimana coba? Ini kan semua orang juga bisa menilai, ini ada yang di dalam, ada yang mesti diutak-atik nih komposisinya, karena orang-orang terdekatnya ini terus-terusan bawa masalah. Salah satunya tuh kayak yang kemarin ceritanya pengen ngedukung timnas. Terus foto ada dua foto tuh. Yang satu foto link bajakan. Siapa yang ngasih? Nggak mungkin Pak Prabowo sendiri kan. Pasti orang terdekatnya, nih Pak pegang pas saya foto gitu kan. Tapi masa Pak Prabowo disuruh pegang link bajakan? Semua orang juga tahu, kelihatan. Terus yang satu lagi game. Yang satu lagi game. Game. Kelihatan semua orang main game juga bisa ngelihat. Siapa tuh? Bukan salah Pak Prabowo, salah orang terdekatnya. Sama yang ke Anwar Ibrahim juga orang terdekatnya. Gimana nggak dinilai? Kayak begitu aja bisa kejadian. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah pernyataan beliau terkait korupsi yang beliau bantah kemudian. Jadi beliau ngomong, gue udah posting juga sih di YouTube gue ada, di TikTok gue ada, di Instagram gue ada. Beliau bilang, di Twitter juga ada kalau nggak salah gue posting. Beliau bilang, hey, Anda yang korupsi atau pernah mengambil uang rakyat, kembalikanlah duitnya. Dan ya, mungkin kami maafkan. Beliau ngomong tuh, habis itu beliau bilang, di forum yang lain, di forum antar dengan pemuka agama. Ada yang bilang, saya mau memaafkan koruptor. Ih, Bapak sendiri yang bilang. Bapak sendiri yang bilang. Habis itu beliau bilang, enggak maksudnya kalau tobat ya dimaafin. Tapi balikin dong. Tapi beliau nggak ngomong. Lu di penjara gitu, nggak ngomong. Tapi nggak diklarifikasi juga pernyataan di video yang kan di video ketika beliau ngomong beliau mau memaafkan atau mungkin memaafkan koruptor, beliau ngomong nanti boleh deh balikin duitnya diam-diam biar nggak ketahuan. Nah beliau nggak ngomong tuh kenapa kayak gitu, nggak dijelasin. Itu kan mengkhawatirkan. Kita nggak mesti nunggu setahun untuk kita ngerespon hal semacam ini. Nah terkait korupsi beliau sempat ngomong, wah itu masa merugikan negara 300 triliun terus kemudian dihukumnya cuma 6,5 tahun, nggak bisa kalau perlu 50 tahun. Dia ngomong gitu tuh. Nah, masuklah kita ke Harvey Moise. Nah, Harvey Moise ini sebenarnya banyak banget orang di Indonesia yang masih salah kaprah. Nggak semuanya, tapi banyak yang salah kaprah. Dipikirnya korupsi senilai. Sekarang gini deh, coba lu jawab pertanyaan gue. Korupsinya berapa? Atau nggak usah korupsinya, angkanya berapa? Apakah 300 triliun? Ataukah 270-an triliun? Ataukah 270-an miliar? Berapa angkanya? Coba aja lu Google. Karena kalau lu Google, beritanya beda-beda. Ada yang bilang 300 triliun, ada yang bilang 270-an triliun, ada yang bilang 270-an miliar. Kerugian negara, bukan korupsi. Kerugian negara. Cek aja. Coba lu buka kerugian negara 300 triliun. Kerugian negara 275 kalau nggak salah triliun. Kerugian negara 270 atau 240 miliar. Coba cari. Muncul semua beritanya. Bingung kan? Gue juga bingung. Kayaknya medianya banyak yang salah kutip. Kayaknya medianya bingung juga. Tapi yang benar atau yang paling banyak adalah 300 triliun kerugian negara. Bukan angka korupsinya. Makanya orang pada bilang, masa korupsi 300 triliun dihukumin 6,5 tahun? Bentar, memang benar. Hukumannya memang kecil. Dan kalau nggak salah dia disuruh bayar, Harvey Moise ya, disuruh bayar 1 miliar, tapi harus balikin juga 200 miliar berapa gitu, 200 sekian miliar. Tapi permasalahannya adalah korupsinya nggak 300 triliun. 300 triliun itu kerugian negaranya. Korupsinya angkanya nggak segitu. Bahkan kalau lu lihat breakdown-nya, di antara 300 triliun tersebut, 200 triliun itu adalah kerugian negara dalam bentuk kerusakan ekologis, kerusakan lingkungan. 200 triliun itu udah termasuk yang rusak dan biaya yang mesti keluar untuk memperbaiki itu. Jadi ibaratnya nggak cukup untuk lu bayar denda atas kerusakan lahannya, karena kita ngomongin timah ya,
kerusakan lahannya, tapi lu mesti balikin juga potensi duit yang hilang akibat itu. Atau, lebih tepatnya lu mesti balikin, lu mesti ngasih juga duit untuk memulihkan itu gitu. Jadi nggak cukup untuk ngomongin soal dampak kerugian yang terjadi, tapi mulihinnya lu mesti mikirin juga. Nah makanya dari 300 triliun itu 200 triliunnya sendiri itu kerusakan lingkungannya, termasuk biaya untuk ngebalikinnya. Berarti angka yang dikorupsi di bawah itu. Nah, gue cari-cari angka duit yang diterima Harvey Moise dan juga siapa tuh si ibu-ibu itu, satu lagi tuh gue lupa, itu tuh nggak kesebut tuh. Mungkin gue harus ngelihat hasil catatan persidangannya, tapi di berita-berita tuh nggak ada. Yang pasti Harvey Moise sama si ibu itu terlibat pencucian uang, terus menandatangani, pokoknya memungkinkan. Jadi intinya tambang ilegal dimanfaatkan, gitu-gitulah, agak ribet sih. Gue juga bukan ahlinya, gue nggak mau bilang itu. Karena poin ini adalah gue pengen bilang bahwa hati-hati ketika berkoar dan mengkritik, takut salah gitu. Secara prinsip memang benar Harvey Moise kekecilan, dan itu adalah keresahan kita semua kan. Buset dah, masih bisa senyum nih pasangan Harvey Moise dan Sandra Dewi. Hakimnya juga ikut senyum kan. Cuman kalau hakimnya ikut senyum, gue nggak mau ikut terlalu banyak komentar. Agak susah tuh. Lu kalau gue diceritain sama siapa ya? Valen Jebret. Dia bilang jadi dia tuh bukan ya? Gue lupa deh. Pokoknya jadi komentator bola tuh susah. Kalau misalkan timnas kalah, terus dalam reportase lu tuh senyum, orang bilang kenapa timnas kalah lu senyum? Gitu. Atau lu lagi ngomongin partai antara Persib dan Persebaya, terus Persebaya kalah, terus lu senyum, terus orang yang fansnya Persebaya pada bilang, ih kenapa senyum lu? Lu ngejelek-jelekin, menghina Persebaya gitu. Jadi gue sih nggak mau ngomongin soal senyumnya hakim ya. It really can be anything. Hanya saja memang itu kemudian membuat kita berpikir, waduh buset deh. Keseriusan kita dalam menangani korupsi itu jadi dipertanyakan ketika kasus-kasus korupsi besar itu tuh konsekuensinya kayak gini gitu. Dan betul banyak yang mesti kita cermati dari kasus ini. Kayak peran Harvey Moise tuh gue juga lagi berusaha untuk mempelajari gitu. Kayak berapa duit yang dia terima, duit yang dia cuci itu kemana, ke dia kah atau untuk yang lain dan segala macam, itu gue masih mempelajari. Karena memang bisa, dan ini terjadi sama teman gue sendiri. Teman gue, ibunya tuh di penjara karena kasus korupsi Century kalau gue nggak salah. Tapi ibunya teman gue ini, di persidangan juga dinyatakan dia nggak terima duit. Cuman masalahnya dalam kontrak yang membuat korupsi itu terjadi ada tanda tangan dia. Jadi dia kan, lu mesti ikut tanda tangan ya. Dan ikutan tanda tangan berarti ikutan kesepakatan yang menghasilkan korupsi itu terjadi. Atau kerugian negara itu terjadi. Nah si ibunya temen gue tuh tanda tangan doang. Nggak tahu tuh tanda tangannya doang mengetahui dan setuju, atau mengetahui tapi nggak setuju tapi dipaksa, gue nggak tahu nih. Tapi dia nggak terima duit. Nah seperti yang bisa bayangkan, dalam kasus Bank Senturi itu banyak banget yang kena. Di kasus ini pun kalau nggak salah ada 20-an orang, hampir 30 orang yang terlibat. Harvey Moise dan ibu tadi itu, gue lupa dulu namanya, adalah salah satunya. Nah kita juga mesti tahu peran-peran yang lain ini apa. Sehingga bisa kita asumsikan, makanya hukumannya beda-beda. Mungkin ada yang dihukum 20 tahun, 30 tahun, mungkin. Mungkin Harvey Moise jadinya nggak sebanyak itu karena mungkin ya kita nggak tahu peran dia atau gue sih lebih tepatnya nggak tahu peran dia di antara ini semua. Gue cuma pengen mengingatkan kita untuk adil. Untuk ngerti hukum dan adil terhadap penilaian hukum ini. Sekali lagi, memang betul hukumannya terasa rendah, dendanya juga mungkin terasa kecil. Hanya saja yang kita mesti ingat, 300 triliunnya bukan nilai korupsinya, 300 triliun bukan duit yang dia terima, 10 triliun, 5 triliun juga belum tentu dia terima. Kita nggak tahu ini, hanya saja kita mesti benar-benar adil dan bijak. Karena kalau kita nggak jadi masyarakat yang adil dan bijak, susah.
Karena itu akan tercermin, kalau kita nggak berubah, itu akan tercermin di politik. Itu akan tercermin di polisinya. Nah, kita ngomongin penegakan hukum nih. Kemarin, Kapolres Tabes Semarang akhirnya dicopot dari menjadi Kapolres Tabes Semarang terkait kasus Gama. Tadinya sempat happy, ternyata dimutasi, dipindah ke Diklat. Dipindah ke Diklat, pendidikan dan pelatihan. Polisi yang menutupi pembunuhan Gama dipindah untuk ngurusin pendidikan dan pelatihan polisi lain. Recap sedikit, Gama adalah seorang anak SMK, paskibra dia tuh. Dia ditembak sama polisi. Polisinya bilang, karena dia lagi tawuran. Kata si Robik nih, karena lagi tawuran ditembak. Katanya nggak ada CCTV. Tapi akhirnya ketemu juga CCTV-nya. Di CCTV-nya ternyata bukan tawuran, lagi lewat aja, nggak bawa senjata apa-apa. Di CCTV-nya nggak kelihatan senjata apa-apa. Padahal Kapolres Tabes Semarang bersama dengan 2 polisi lain dan ada lagi itu press con ngasih nih, lihat nih senjata yang dipakai. Jadi Gama itu ditembak karena ikutan tawuran. Nih ada beberapa anak-anak tawurannya ditutup pakai masker. Nih ada beberapa anak tawurannya dan ini senjatanya. Polisi oleh publik dikatakan membunuh Gama 2 kali, membunuh nyawanya dan membunuh namanya, membunuh reputasinya. Orang yang udah mati masih difitnah juga. Kapolres Tabes Semarang adalah salah satu yang ikut megang senjata. Nih lihat nih Gama nih ikutan tawuran nih senjatanya. Ternyata enggak kan? Kapolres Tabes Semarang minta maaf, kami salah, siap untuk menerima tanggung jawabnya. Akhirnya sama Kapolri dicabut, dipindah di urusan pendidikan dan pelatihan polisi. Udah jelas masalah nggak selesai karena kita nggak tahu nih kenapa lu kayak gitu. Kenapa itu bohong? Lagi nge-feed up, itu apa gitu? Jelasin dong. Kalau bisa kayak gitu, publik pengen tahu. Jangan diem-diem aja. Publik pengen tahu. Jangan kayak kasus penembakan Ferdy Sambo. Ferdy Sambonya bersalah, istrinya bersalah, alasan ditembaknya nggak dikasih tahu. Nggak perlu tahu, kan yang penting salah. Lah, anjir, kita nggak tahu kenapa Ferdy Sambo nembak. Gimana caranya kita bisa memastikan itu nggak kejadian lagi coba? Lah kalau misalkan Ferdy Sambo itu nembak gara-gara dia sebel somanya dimakan sama Yosua, kan nggak akan ada lagi yang ngambil somai nganggur di kantor polisi. Takut ditembak, kalau emang itu alasannya. Iya kan? Karena tahu alasannya, kita pastiin itu nggak kejadian lagi. Sekarang alasannya aja nggak tahu. Nah, kita nggak tahu nih kenapa Kapolres Tabes Semarang kemarin bikin press con kayak gitu. Nggak tahu. Menipu, nggak tahu. Maksudnya menipu atau dia dibohongin sama anak buahnya sendiri, apa gitu nggak tahu ini. Tiba-tiba dipindahin deh ke Diklat. Jabatannya panjang lagi, gue ngapal jabatannya. Apa gitu, kasut bit but bat, lengtong tak plok plak trung cuk brus. Diklat. Gue nggak tahu dah tuh. Dan kalaupun Kapolres Tabes Semarang diganti kan belum tentu selesai masalahnya loh. Ingat nggak? Kapolda Jatim dicabut. Dicabutnya lucu banget. Jadi gara-gara Kanjuruhan Kapolda Jatim dicabut kan. Dicabut jadi staf khusus Kapolri urusan sosial budaya. Aduh. Yang bertanggung jawab terhadap begitu banyaknya orang yang meninggal gara-gara nonton bola. Si penanggung jawab utamanya dijadiin staf khusus sosial budaya. Paling ngerti tuh sosial budaya beliau. Tapi bukan cuma itu, yang gantiin dia tahu siapa? Jadi Kapolda Jatim. Tadinya Kapolda Sumatera Barat. Teddy Minahasa. Seperti yang kita tahu, gak lama beliau menjabat itu, ditangkap, dipenjara karena terlibat bisnis narkoba. Jadi,
presidennya yang harusnya nunjukin perilaku yang paling benar, ternyata bengkok lah. Orang dia bilang saya nggak mau cawe-cawe pilkada, tiba-tiba cawe-cawe. Ya dong, bengkok lah. Orang sebelum jadi presiden bilang saya akan kejar sampai Antartika, tiba-tiba setelah jadi presiden mungkin saya maafkan, duitnya boleh dibalikin tapi diem-diem. Ya bengkok lah. Yang harusnya negakin kebengkokan hukum ini, ternyata kayak gini. Nah sekarang kalau ada orang melakukan kejahatan, yang nangkap kan polisi. Tapi kalau yang melakukan kejahatan adalah polisi, ya nangkap siapa? Polisi lagi. Polisinya polisi. Kan polisi juga tapi. KPK. Belum lagi kita ngomong ke arah sana. Itulah kenapa oposisi itu penting. Dan yang gue paling kesel itu adalah sekarang tuh politisi-politisi itu mencoba untuk mengubah arti dari kata oposisi. Nggak perlu oposisi, kan demokrasi. Nggak perlu oposisi, semuanya masuk ke dalam aja. Ini tuh kayak apa bukunya George Orwell 1984. Harusnya tahu ya. George Orwell nulis buku yang begitu influential, dilarang di sejumlah negara-negara otoriter. Karena George Orwell di bukunya 1984 ini menggambarkan sebuah dunia yang bahkan bukan otoritarian lagi, tapi totalitarian gitu. Kan kalau otoriter kan semua kekuasaan politik itu sentral di gua gitu. Jadi nggak ada tuh otonomi daerah gitu, nggak ada. Ini semuanya tuh gue nih, semua gue yang nentuin otoriter. Kalau totalitarian, pemerintahnya itu bukan cuma ngatur pemerintahnya secara total, pemerintah itu ngatur sosial dan budaya, cara lu menjalani kehidupan, cara lu pacaran, itu diatur. Nah, jadi di sini digambarkan ada negara namanya Oceania atau Oceania gitulah, yang rezim represif. Terus dia ada beberapa cara untuk memastikan rezim totalitarian ini berjalan. Salah satunya adalah dengan mengganti bahasa dengan bahasa baru. Jadi bahasa-bahasa yang biasa pokoknya bahasa Oceania ini diganti jadi bahasa baru. Kata-kata yang mungkin akan menyebabkan perlawanan, yang akan menyebabkan makar, yang akan menyebabkan penggulingan kekuasaan, semua kata-kata berbahaya yang akan membuat tidak stabil jalannya pemerintahan, itu dihilangkan katanya. Dihilangkan di bahasa baru ini. Karena kalau kata-kata itu ada, ini persis kayak di Cina. Di Cina itu ada kata-kata yang lu nggak bisa cari di internet. Misalkan otoriter gitu, nggak muncul tuh kata. Gue nggak tahu persisnya ya, tapi nggak muncul tuh. Ada beberapa kata yang kalau lu cari di internet tuh nggak bisa muncul karena dilarang. Supaya nggak terjadi makar gitu. Nah terus penggantian bahasa itu supaya ada kata-kata yang hilang agar tidak terjadi perlawanan. Itu kayak yang terjadi sekarang dengan penggeseran makna dari oposisi. Seakan-akan oposisi itu buruk dan salah untuk demokrasi. Oposisi itu adalah syarat demokrasi. Ada orang yang berlawanan pendapat sama lu, itu syaratnya demokrasi. Soeharto itu tidak mengizinkan ada pendapat yang berbeda. Media dibredel, aktivis diculik. Karena nggak pengen ada oposisi. Nggak boleh ada yang berlawanan sama gue. Karena kita nggak tahu beliau korup, kita nggak tahu Bob Hasan korup. Baru setelahnya kebuka. Kenapa? Karena nggak diizinkan. Nah sekarang bisa-bisaan politisi ngomong oposisi itu tidak penting di negara demokrasi. Udah gila kali. Apakah ada harapan? Ada. Harapan ada. Gue nggak tahu batalnya PPN 12% untuk semua barang yang kena PPN itu kemenangan atau enggak. Gue juga masih menganalisa. Kesannya kayak
Kok kita berhasil gitu, kita mengkritik PPN 12%, akhirnya batalkan PPN 12%, pajak pertambahan nilai 12%, tidak jadi berlaku kepada kebanyakan barang dan jasa yang memang kena PPN sebelumnya. Kenanya cuma di barang-barang mewah saja. Itu juga kita mesti teliti itu barang mewah itu maksudnya apa ya, karena kalau lu tahu definisi barang mewah dan lu tahu pajak barang mewah, lu akan bingung sendiri karena pajak barang mewah itu 50%. Jadi kalau ada barang masuk dari luar negeri, itu disebut sebagai barang mewah, naik tuh 50%. Kayak itulah kenapa mobil tuh di Indonesia tuh lebih mahal daripada misalkan di Amerika atau di Jepang. Karena ketika mobilnya masuk ke Indonesia, kena pajak barang mewah dan naik 50%. Itulah kenapa mobil BMW X3 itu kan 1 miliar di Indonesia. Di Amerika 500 juta. Kenapa? Karena ketika masuk kena pajak barang mewah. Buku impor, lu beli di Periplus, Kinokuniya, dan segala macam. Buku impor itu mahal karena dianggap barang mewah. Nah sampai situ aja, lu kan, oh bentar dulu, gue jadi pengen tahu nih, PPN 12% kena barang mewah apa aja ya gitu. Karena buku impor tuh yang harusnya ilmu dianggap pemerintah Republik Indonesia barang mewah. Itu aja gue gak setuju. Tapi sekali lagi gue gak tahu apakah itu kemenangan atau tidak. Gue sih nilainya kayaknya pemerintah tuh mau pilih-pilih pertarungan. Ini kayak mau ngelakuin sesuatu, butuh dukungan rakyat, butuh rakyat baik sama dia. Jadi gue pilih-pilih nih, udah kalau gitu ini gue relain. Nah, kenapanya itu yang gue lagi mencoba untuk cari tahu. Tapi harapan ada karena kita bisa ngelihat kekuatan tandingan itu sedang dibangun. Gue bukan cuma ngomongin soal Anies dan Ahok yang bersatu dan PDIP yang kelihatannya lagi mencoba untuk membangun kekuatan. Gue ngomongin juga kekuatan sipil yang kemarin juga dipotret oleh Tempo dalam edisi terakhir 2024-nya. Ada beberapa orang yang ada di situ, Fedi Nuril, ada aktivis, ada entertainer, banyak yang nanya kenapa nggak ada Panji. Jawabannya ada, Panji yang nulis. Gue bangga banget disuruh nulis. Itu menurut gue, buat gue ya. Gue nggak mau bilang masuk sampul Tempo itu bangga banget, pasti bangga banget. Gue masuk sampul Rolling Stone aja gue bangga banget, waktu itu gue simpen. Cuman menulis untuk Tempo juga kebanggaan buat gue. Dan lebih bangga lagi, gue waktu itu nulis, gue diminta nulis tentang Fedi Nuril, Bintang Emon, dan Abdur Arsyad. Gue bangga sekali untuk cerita sama Indonesia kenapa mereka ini penting untuk kita, untuk demokrasi. Gue rasa semangat mereka dan perjuangan mereka mesti disebarluaskan dan diduplikasi, digandakan. Karena kekuatan tandingan ini memang lagi dibutuhkan. Kekuatan tandingan inilah harapan Indonesia ke depannya. Nah gue tahu episode ini tuh kesannya kayaknya suram banget Indonesia. Dan memang mungkin. Tapi inilah kenapa waktu gue di Kenduri Cinta, kan ada kayak perdebatan antara gue dengan Habib Jafar. Sebenarnya nggak debat juga karena beliau bilang kita tuh nggak punya harapan. Apa harapan yang kita pilih tuh dipilihin sama elit? Terus gue bilang itu kan materi stand up gue juga ya. Cuman gue pengen bilang bahaya kalau negara sebesar ini dianggap nggak punya harapan. Bahaya banget, bisa chaos nih negara kalau misalnya kita segede gini punya keyakinan anjir udah nggak ada harapan. Karena sebenarnya ada. Nah sekarang gini, sekali lagi gue tuh itu materi stand up gue kan, namanya juga materi stand up. Materi stand up gue tuh tentang kita tuh punya ilusi bebas memilih, tapi kita dipilihin sama elit, gitu kan. Itu ibaratnya kayak lo liburan, gue bayarin lo ke luar negeri, gue bayarin, pokoknya lo gak usah mikir apa, gue bayarin semuanya lo gratis. Tapi pilih di antara 3, Syria, Afghanistan, sama Gabon. Nah, sama Ethiopia gitu misalnya. Wah ini bukan pilihan yang menyenangkan kan gitu kan. Cuman kan kenyataannya
elit juga milih orang-orang yang rakyat suka. Kalau enggak, PDIP udah pakai Puan dari kapan tahu. PDIP ngotot pengennya Puan. PDIP sempat sebel bahkan sama Ganjar. Tapi fakta bahwa akhirnya mereka pragmatis nggak pakai Puan dan pakai Ganjar, itu menandakan bahwa mau nggak mau, elit juga ngelihat rakyat pengennya siapa. Habis itu diambil orang yang mau ikut kemauan elit. Tapi tetap harus ngecek dari kemauan rakyat. Karena Anies, Prabowo, Ganjar, ini semua rakyat yang mau nih. Ini barang bagus. Kita bukannya dikasih kayak elit bilang, gue pengen Ebel Cobra, Oza Rangkuti, sama Asep Suwaji gitu kan nggak gitu juga. Enggak, mereka juga pengen menang. Untuk menang mereka ngukur rakyat pengennya siapa. Jadi kita tuh dipertimbangkan. Pilkada DKI deh. Anies Baswedan paling populer kan. Kalau dia masuk menang deh tuh. Elit pada bingung. Wah ini orang nggak main sama kita nih gitu kan. Orang partai bukan. Anies Baswedan nggak main sama kita nih. Gimana ya kita ya? Jegal aja yuk. Jangan sampai dia maju. Ya oke. Masuklah nama-nama lain nih. Pramono, Ridwan Kamil, Dharma Pengurukun. Ya kan? Orang yang rakyat mau nggak bisa dapat kursi. Pilkada DKI Jakarta. Karena elitnya nggak ngasih izin. Oke? Masuklah mereka. Sekarang gue tanya. Pramono, Ridwan Kamil, Dharma Pengurukun nyari ke siapa untuk dapat suara? Siapa yang mereka minta restunya? Siapa yang mereka baik-baikin? Siapa? Buzzer mah tolol. Buzzer mah pasti nyerang Anies. Tapi semuanya minta suara dari Anies. Makanya yang didukung Anies menang. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka tahu Anies diinginkan sama rakyat. Suara rakyat. Suara kita masih dipertimbangkan. Suara kita penting. Pertanyaannya, kitanya mau gimana? Kita mau tolol terus? Atau kita mau lebih baik lagi? Kita mau lebih pintar lagi? Kita mau lebih ngerti lagi? Jawabannya di tangan kita. Selamat tahun baru. Sampai ketemu di sila berikutnya. Bye.